Baik, ini adalah video lanjutan dari materi TKP atau tes karakteristik pribadi SKD CPNS. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, bisa dicari di channel YouTube kami ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 31. Di sebuah perusahaan manufaktur, Edo adalah supervisor yang baru. Ia menemukan bahwa ada praktek di mana limbah berbahaya dibuang sembarangan untuk menghemat biaya. Bagaimana sebaiknya Edo bertindak? A. Melaporkan masalah ini ke otoritas terkait meskipun bisa beresiko tinggi bagi karirnya. B. Menghentikan praktek tersebut dan mencari cara pembuangan limbah yang benar. C. Membicarakan masalah ini dengan manajemen puncak untuk mencari solusi. D. Mengabaikan praktek tersebut karena khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Atau E. Melakukan perubahan kecil untuk mengurangi dampak lingkungan sambil tetap menghemat biaya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Melaporkan masalah ini ke otoritas terkait meskipun bisa berisiko bagi karirnya. Kita lanjut soal nomor 32. Soal tentang kemampuan beradaptasi. Anda baru dipindahkan dari bagian administrasi ke bagian layanan masyarakat di kantor Pemda. Bagaimana Anda akan menyesuaikan diri? A. Meminta dipindahkan kembali ke bagian lama karena belum siap bekerja di bidang baru. B. Meminta rekan untuk mengajari Anda sebelum memulai kerja. C. Menunggu arahan lebih lanjut dari atasan sebelum bertindak. D. Segera belajar dan menyesuaikan diri dengan tugas baru. Atau E. Bekerja secara perlahan sambil menyesuaikan diri tanpa perlu memikirkan performa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Segera belajar dan menyesuaikan diri dengan tugas baru. Kita lanjutkan soal nomor 33. Ketika sedang dalam tekanan deadline yang ketat, rekan kerja Anda tampak sangat tegang dan mudah marah. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Mengabaikan dan fokus pada tugas Anda sendiri. B. Ikut merasa tertekan dan marah terhadap situasi tersebut. C. Menjauh dari rekan tersebut agar tidak terpengaruh suasana negatif. D. Mengingatkan rekan untuk tenang dan tetap fokus pada pekerjaan. E. Tetap tenang dan memberikan dukungan kepada rekan kerja. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tetap tenang dan memberikan dukungan kepada rekan kerja. Soal nomor 34. Ini soal tentang jejaring kerja. Di dinas perizinan, Anda diminta untuk bekerja sama dengan beberapa dinas lain dalam proses pengurusan perizinan usaha. Terkadang terjadi perbedaan pendapat antara dinas-dinas tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mempertahankan pendapat Anda karena merasa sudah melakukan yang terbaik. B. Mengabaikan perbedaan pendapat dan terus bekerja sesuai tugas Anda. C. Mendengarkan masukan dari dinas lain dan mencari solusi bersama. D. Membiarkan atasan yang menyelesaikan masalah antar dinas. Atau E. Menyerahkan seluruh proses kepada dinas lain yang lebih kompeten. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendengarkan masukan dari dinas lain dan mencari solusi bersama. Soal nomor 35. Lina bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi. Suatu hari, Lina menemukan bahwa salah satu anggota timnya telah menggunakan perangkat lunak bajakan untuk menyelesaikan proyek penting. Bagaimana sebaiknya Lina menangani situasi ini? A. Memberikan teguran keras dan menginstruksikan agar anggota tim untuk menghentikan penggunaan perangkat lunak tersebut. B. Melaporkan kejadian ini kepada Departemen Legal perusahaan. C. Mengabaikan karena proyek sudah selesai dan perangkat lunak berfungsi dengan baik. D. Meminta anggota tim untuk segera membeli lisensi resmi perangkat lunak tersebut. Atau E. Menggunakan perangkat lunak tersebut untuk sementara waktu sambil mencari solusi lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melaporkan kejadian ini kepada Departemen Legal perusahaan. Soal nomor 36. Anda menemukan kesalahan pada laporan yang disusun oleh rekan kerja Anda, tetapi dia tidak menyadarinya dan laporan tersebut akan segera diserahkan kepada atasan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan kesalahan tersebut secara langsung kepada rekan kerja dan membantu memperbaikinya. B. Mengabaikan karena bukan tanggung jawab Anda. C. Menunggu laporan tersebut diajukan dan
biarkan atasan yang mengevaluasi. D. Membicarakan kesalahan tersebut dengan rekan lain untuk mencari solusi bersama. Atau E. Melaporkan kesalahan tersebut langsung kepada atasan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberitahukan kesalahan tersebut secara langsung kepada rekan kerja dan membantu memperbaikinya. Soal nomor 37. Ini soal tentang kemampuan mengendalikan diri. Di kantor pajak, seorang wajib pajak datang dengan nada yang tinggi karena merasa tidak adil terhadap besaran pajak yang dikenakan. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Menegaskan bahwa keputusan pajak tidak bisa diubah dan meminta wajib pajak untuk tenang. B. Menjelaskan dengan tenang besaran pajak yang ditentukan tanpa terpengaruh emosi. C. Membalas kemarahan dengan nada yang tinggi agar wajib pajak tahu bahwa Anda tidak bisa diancam. D. Meminta wajib pajak untuk datang kembali jika sudah tenang. Atau E. Menyuruh wajib pajak untuk mengajukan banding tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menjelaskan dengan tenang besaran pajak yang ditentukan tanpa terpengaruh emosi. Soal nomor 38. Tono bekerja di sebuah bank. Suatu hari seorang nasabah meminta Tono untuk mempercepat proses persetujuan pinjaman dengan imbalan uang tambahan. Apa yang harus Tono lakukan? A. Menolak permintaan tersebut dan melaporkan nasabah kepada pihak berwenang di bank. B. Menerima tawaran tersebut karena proses pinjaman memang lambat. C. Menolak tawaran tersebut dan menyelesaikan proses sesuai prosedur. D. Mengabaikan permintaan dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. E. Memberikan nasihat kepada nasabah tersebut tentang prosedur yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu menolak permintaan tersebut dan melaporkan nasabah kepada pihak berwenang di bank. Soal nomor 39. Anda bekerja di bagian pelayanan publik dan menghadapi situasi di mana seorang warga merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan karena terjadi kelambatan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta maaf kepada warga dan segera menyelesaikan permintaannya. B. Menjelaskan alasan keterlambatan kepada warga. C. Menyampaikan keluhan warga kepada atasan dan meminta bantuan untuk menyelesaikannya. D. Mengabaikan keluhan warga dan melanjutkan pekerjaan lainnya. Atau E. Memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah warga lebih cepat. Jawaban yang paling pas adalah E. Memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah warga lebih cepat. Soal nomor 40. Rudy sedang berada di dalam bus yang penuh sesak. Seorang penumpang lanjut usia berdiri tanpa tempat duduk. Apa yang sebaiknya Rudy lakukan? A. Menyuruh orang lain untuk memberikan tempat duduknya. B. Berpura-pura tidak melihat dan tetap duduk. C. Memberikan tempat duduknya kepada penumpang lanjut usia tersebut. D. Meminta sopir untuk memberikan tempat duduk khusus. Atau E. Mengajak penumpang lain untuk bergantian memberikan tempat duduk. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan tempat duduknya kepada penumpang lanjut usia tersebut. Oke, 40 soal sudah kita lewati. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua. Untuk soal berikutnya akan segera kami upload. Silahkan like jika kalian suka dan dislike saja jika kurang suka. Berikan masukan Anda atau pertanyaan di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.